Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pengajian yang lalu sempat ada pertanyaan, tapi tidak saya jawab karena kata saya nanti juga ada pengaji aja dan kelewatan. Bagaimana pertanyaannya? Begini, kalau air di ember kita dulu dicelupin ke sana, terus bekas wudhu tumpah lagi ke ember, kan itu mustahil ya. Sekarang bagaimana kalau kita wudhunya diserokan, akhirnya bekas wudhu tumpah lagi ke serokan, gimana itu mustahil apa enggak? Itu kan tidak. Kenapa? Akhirnya ada yang nanya, gimana kalau kita wudhu di ember tapi keran ngalirin terus ke sana, bukan dinyalain, keran gak nyala. Nyalain keran, keran nyala, panas. Jadi keran ngalirin terus airnya ke situ, sehingga ngalir terus. Gimana kalau kita wudhu di sana? Maka jawabannya di sini, wal jari karomidin, air yang mengalir itu karomidin, tidak ada ubahnya seperti air yang diam. Air yang diam ada dua hukum, satu qalil, dua kathir. Maka dalam air yang mengalir pun itu ada dua hukum, satu qalil, dua kathir, banyak dan sedikit. Yang sedikit ada aturannya, yang banyak ada lagi aturannya. Begitu. Nah, sekarang bagaimana menentukan air ngalir sedikit dan air ngalir yang banyak? Gitu. Kan kalau air sedikit, kalau air diam, nentuin banyak dan sedikitnya gampang. Kemarin bisa diukur pakai wadahnya atau pakai volumenya, ya. Tapi kalau di air ngalir, bagaimana cara menghitungnya? Oh, ternyata untuk hitungan air mengalir itu hitungannya pakai aliran. Disebutnya jiriyah. Kalau jiriyahnya banyak, maka air tersebut dihitung banyak. Tapi kalau jiriyahnya kecil, maka air tersebut kecil, sedikit. Nah, saya kasih gambaran. Kalau selokan kita bendung, setelah dibendung nggak ada sama sekali air yang mengalir. Habis itu kita angkat, menyocok kanan kiri, kita angkat sekaligus gitu. Itu namanya jiriyah. Gitu. Keran kita tutup, ada air kan ngalir? Enggak. Kita buka, nah itu namanya jiriyah. Itu yang pertama, mengikuti pada jiriyahnya air, alirannya, sehingga bisa dihitung volume air dalam aliran tersebut. Sekali air mengalir, volumenya berapa? Mencapaikah pada ukuran 2 pula atau tidak? Itu yang pertama, kalau airnya mengalir. Saya kasih contoh, kayak di bendungan waktu itu tuh Sabuli. Kan pertama pembedolan itu gedenya. Paralon tempat ini buang airnya tuh gede. Gede betul kebohongan. Itu kalau dibuka, cer. Nah, itu jiriyahnya seperti itu, ser. Sehingga per menit itu bisa menghasilkan air berapa meter kubik. Itu namanya jiriyah. Yang kedua,
Semburan. Yang kedua, dihitung juga dari tempat kita wudhunya. Artinya, kalau air mengalir dari keran terus jatuh ke ember, kita wudhu di embernya, maka yang jadi hitungan adalah volume ember. Oke? Tapi kalau air mengalir dari keran terus di bawahnya pakai bak mandi yang ukurannya itu semeter kali semeter, maka ukuran air aliran dari keran adalah bak tersebut. Begitu. Jadi kalau ngalir di ember kita wudhu, airnya ngalir ke ember kita wudhu di ember, maka yang jadi hitungan adalah ember. Ember kecil berarti air sedikit. Tapi kalau air keran ngalir ke bak mandinya gede, kita wudhu di bak mandi. Maka yang jadi hitungan adalah bak mandi. Bak mandinya gede berarti hitungan air banyak. Kelihatan dari saya. Ya, patokan wal jari karotidin, air yang mengalir tidak ada ubahnya seperti air yang diam. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita wudhunya dari kerannya langsung, nggak dari ember? Itu nggak di sini bahasannya. Kenapa? Itu bukan air diam, bukan pula air mengalir, bukan air jari, bukan air rokit. Air apa namanya? Itu namanya air wali. Air yang datang ke kita. Jadi kita yang didatangin air. Nah, sedangkan dalam hukum wali dan maulud ini sudah dibahas di bawah, bahwa air dan kita ini sama-sama membawa pengaruh, dan pengaruh itu bisa terbukti tergantung siapa yang datang. Maka kalau kita datang kepada air, maka kitalah yang memberi pengaruh kepada air. Tubuh kita punya hadas, kita celupin ke ember, maka air yang di ember jadi terpengaruh oleh hadas kita, sehingga air di ember jadi tidak bisa dipakai wudhu. Kenapa? Kita yang datang, kita yang pengaruhi dia. Oke? Kalau saya sih yes. Tapi sebaliknya, kalau airnya yang datang, tangan kita yang didatangin, maka air yang datang berarti air yang memberi pengaruh. Tangan kita punya hadas, air nggak punya hadas, datang kepada tangan kita, maka tangan kita yang jadi bersih dari hadas. Itu. Jadi harus bisa bedakan antara air diam, air ngalir. Ada lagi air yang datang dan air yang tidak. Yang pertama, jadi air itu tergantung alirannya dan tergantung wadahnya. Pertama aliran sesat, aliran naon, penting aliran penting. Nah, musonif mau memberi wawasan kembali bahwa yang tadi dijelaskan itu sebetulnya kalau jadi adalah pendapat Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i mukim di Mesir. Karena Imam Syafi'i ini ulamanya pindah-pindah, lahir di Asqalan, Gaza, menjelang besar pindah ke Mekah, dari Mekah pindah lagi ke Madinah, umur 8 tahunan berguru pada Imam Malik. Habis dari Madinah balik lagi ke Mekah. Dalam umur 12 tahun sudah ditunjuk jadi mufti kota Mekah. Umur 12 tahun tuh. Habis dari Mekah beliau berangkat ke Mesir. Mesir yang mana? Mesir yang ada Firaun yang dia di situ. Mesir di Al-Azharnya.
Dari Mesir beliau yang lama menetap di Mesir, dari situ beliau mulai berijtihad. Banyak murid-murid yang ngaji sama beliau. Nah, setelah di Mesir lama, beliau pindah menuju Irak. Irak yang mana? Irak yang Saddam Hussein. Gitu. Irak yang itu. Sebab Irak mah nggak berubah dari dulu. Nah, setelah dari Irak, beliau tuh di situ menetapkan satu pondok pesantren Robito. Dan setelah beliau pindah ke Khurasan, maka yang ditunjuk sebagai pengganti beliau di Irak itu adalah Imam Kopal. Ya, mana Hidayat tahu? Hah? Pokoknya sambil nama Kopal. Hah? Kita Imam Kopal. Nah, dari Irak beliau pindah ke Khurasan. Khurasan itu mana? Luas. Kalau Khurasan itu luas, Khurasan adalah daratan negara yang sempat ditaklukkan oleh itu tuh kerajaan kekaisaran Utsmani. Khurasan teh Iran, Afghanistan masuk tuh, Tajikistan, Kirgistan masuk. Nah, di Khurasan beliau menetap dan di sana berijtihad. Banyak juga murid-muridnya. Hasil belajar mereka dicatat. Itu jadi kaul Imam Syafi'i. Nah, nggak lama beliau balik lagi ke Mesir. Nah, di Iran beliau buka pondok yang menetap di situ adalah Abu Hamid. Ya, Abu Hamid. Makanya dalam istilah mazhab Syafi'i ada Ra'isul Iraqiyyin, ada Ra'isul Khurasaniyin. Para Ra'isul Iraqiyyin huwa al-Kopal, wa Ra'isul Khurasaniyin huwa Abu Hamid. Itu wa Ra'isul Wadi Mambadi. Sarua Ra'is. Nah, setelah pindah ke Mesir, nah beliau di situ Allah diberi ilmu mustalah. Suatu ilmu anu menetapkan standar tetap baku dina ilmu hadis. Maaf, sebelum Imam Syafi'i nggak ada tuh bahasa hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, ayat hadis munkar, ayat hadis mu'allaq, ayat hadis mudhal hadis itu, ya. Hadis naon, hadis munkar, hadis maudhu, hadis banyak. Itu ternyata Al-Wadi, orang yang menemukan pertama ilmu mustalah hadis adalah Imam Syafi'i. Sehingga beliau menetapkan tuh aturan standar. Hadis itu seperti ini, ayat hadis mutawatir, ayat hadis hadis ahad kabagi tilu, ayat hadis masyhur, ayat hadis gharib, ayat hadis ali, banyaklah. Nah, dari situ ijtihad Imam Syafi'i kembali dikoreksi sama beliau dengan ilmu mustalah hadis tersebut, sehingga banyaklah kaul-kaul qadim, pendapat-pendapat qadim yang beliau ralat. Sehingga disitulah timbul kaul jadi. Nah, berhubung kaul jadi ini banyak peralat dari kaul-kaul qadim, sehingga agar tidak membingungkan umatnya, agar tidak membingungkan para murid-muridnya, maka Imam Syafi'i membuat satu kaidah. Gimana kaidahnya? Kata Imam Syafi'i, idza ta'arada qauli al-qadim wal jadid. Bila mana bentrok berlawanan kaulku yang qadim dan yang jadid, maka saya tegaskan kata Imam Syafi'i, fal qadim laisa bi madhhabi, pendapat qadim itu bukan madhabku. Jadi enggak boleh diikuti kalau kalian mau mengikuti saya. Kata kaul qadim. Jadi kaul qadim itu bukan madhab Syafi'i, dan ini Imam Syafi'i sendiri yang mengatakannya. Nah, pertanyaannya, kaul qadim itu mana aja sih? Sebab yang kita ketahui dan yang kita jalankan adalah kaul jadi. Nah, maka di sini musannif mencoba beberapa kali memberi kita pengalaman, ngajakan ulin, tuh, ya, ngajakan ulin bahwa kaul jadi itu boleh jadi kalau ini air yang mengalir sama dengan air yang
diam. Kalau sedikit terkena air najis maka jadi muta najis. Banyak terkena najis berubah jadi muta najis. Tidak berubah tidak muta najis. Nah, diajarkan mulim kumusonif wafil kodim lah yang yusuf koliluhu kata goyuri. Pengen tahu gak tuh apa? Kalau mah air yang ngalir walaupun sedikit terkena najis itu tidak berubah loh. Tuh. Asalkan bila tagoyurin tidak berubah. Tuh. Nah, sedangkan menurut kaul jadid air yang sedikit terkena najis berubah ataupun tidak bukan najis. Gitu. Sedangkan menurut kaul qadim air yang sedikit terkena najis tergantung. Kalau berubah jadi bukan najis, tidak berubah tidak bukan najis. Ini menurut kaul qadim. Gitu. Nah, sedangkan kaul yang ini buat mazhabul Maliki. Kebetulan itu sama dengan pendapat Imam Maliki. Ayatnya kalau pengen tahu pendapat Imam Syafi'i yang qadim, ngaji kitab Fawaidul Makiyah atau Asbah wa Nadhir. Mengaji ayat membatin pernah lah pasti itu sama almarhum bapak ngaji kitab Asbah wa Nadhir. Ya. Kita pertanyaan berikutnya. Qala fil Majmu' Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan sawaun kanatin najasatu mani'atan au jamidatan. Sama saja najis yang kena kepada air itu najis mani'ah, najis yang encer, najis yang cair, au jamidatan atau najis yang keras. Bila mana ngalir, bila mana mengenai atau jatuh ke air yang mengalir, itu hukumnya gimana kondisi airnya. Jadi berikutnya al-ma'ul qalilu idza kana jasa yakuru bi ulubihi kullatain. Air seember sedikit banyak. Ember kita ya, jangan bilang ember kaungan. Ember kaungan mau ember kita berisi air, maka pastilah sedikit. Kalau terkena najis, katakanlah kena air kencing, maka itu jadi mudah najis. Pertanyaannya, gimana cara kita mensucikannya? Oh, berarti bisa disucikan dong? Bisa. Bagaimana caranya? Oh, gampang. Bibuluhi kulatain. Tinggal jadiin aja air tersebut jadi 2 bulan. Ya. Maka siapin aja tank yang gede. Habis itu satuin tuh air mutanajis. Misalkan ada 20 wadah ember, semuanya berisi air mutanajis. Kita masukin ke tank tersebut 1 ember mutanajis ditambah 1 ember mutanajis ditambah lagi sehingga menjadi 20 ember mutanajis. Setelah dihitung ternyata mencapai 20 lebih. Nah, berarti dari air yang banyak. Habis itu barulah dicek airnya bau kencing enggak, ternyata enggak. Warnanya berubah apa enggak, ternyata masih bening. Begitu kita rasain ternyata masih tawar. Oh, ternyata ini air tidak ada perubahan. Sedangkan air yang banyak jika tidak berubah setelah terkena najis, maka ini tidak mudah najis. Maka ditetapkanlah di situ air yang banyak, air yang mudah najis. Jika setelah menjadi banyak kembali, maka dia jadi suci. Itu gampang. Kalau air sedikit ingin jadi kembali suci, tinggal tambahkan jadi. Nah, jadi sekarang air yang di tank itu bisa kita pakai wudhu, bisa kita pakai mandi junub, bisa. Nah, kalau kita ambil lagi seember menjadi 20 ember, jadi tetap suci enggak? Suci. Tuh, walau
Tafarraqo ba'du, walaupun setelah suci itu air kembali dipisah-pisah lagi menjadi satu ember lagi. Jadi gampang. Air 20 ember mutanajis hijikeun dulu. Satuin semua, dicek, setelah dicek lulus sensor, maka pisah-pisah deui jadi suci deui. Itu kalau air sedikit mudah. Yang kedua, bagaimana kalau air yang banyak terus mutanajis? Nah, air yang banyak perlu kita ingat bahwa hanya bisa jadi mutanajis itu kalau airnya berubah. Saya kasih contoh, misalkan Mang Badri punya kolam empang, bukan kolam renang. Soalnya amat dia punya kolam renang dia. Kolam empang atau sumur, ya, kos disadain sumur, so kaya beta, beli nyemplung. Rupanya eta beli kena jaga ilmu. Nyemplung ke sumur itu bisa naik deui, atau innalillahi. Nah, lama-kelamaan bau, bulunya menyebar. Tuh, lama-kelamaan bau. Nah, berarti air ini sudah mutanajis. Air banyak berubah baunya. Nah, bagaimana cara mensucikan air di sumur yang banyak tapi berubah jadi mutanajis? Wal kathir, air yang banyak pada saat mutanajis ini bisa kita sucikan. Satu, bizawali tagoyurihi binafsihi, biarkan air tersebut selama beberapa hari atau minggu sehingga air tersebut kembali normal. Gitu. Kita biarin aja dulu. Tentu setelah diambil berita, ambil cepat. Walaupun nggak diambil tikusnya juga, tetap lama-kelamaan bakal kembali normal. Tapi mungkin dia setahun. Tapi ambil dulu berita, supir karena kado kirimnya ke Jokowi beres. Tenang, gak itu aman. Ambil bangkai berita, gas itu tutup sumur, kabel sanyo putusin, jangan sampai ada yang ambil dari sana. Setelah seminggu kita ambil, cek, oh ternyata masih bau, perpanjang. Setelah 2 minggu kita cek lagi, masih bau, perpanjang. Akhirnya berusung, nah perpanjang. Setelah 3 minggu dicium, udah nggak ada bau. Tapi begitu kita rasain ternyata masih ada. Kalau cocok maka dari presiden akhirnya. Lalu kiamat terjadi itu akhirnya cocok. Suganda perpanjang kiamatnya diperpanjang. Cuman kiamat kemana? Nah, jika setelah 4 minggu atau setelah beberapa minggu dibuka airnya sudah kembali normal, maka itu sudah bisa dipakai lagi. Kenapa? Zawalul tagoyurihi, airnya sudah hilang berubahnya, artinya sudah kembali normal binafsihi, oleh dirinya sendiri. 1. 2. Tahu bimain sida aleh, ya, tahu bimain sida aleh. Caranya gimana? Ditambahkan dengan air dia lagi. Jadi di sumur ambil dulu bangkai beritna, ya. Habis diambil masukkan kado, kirim ke istana, ya. Habis itu gimana? Kita sedot dari sumur yang satu lagi, masukin ke situ. Cepretkeun sanyo 24 jam. Lamun capean sanyo enak, ganti sanyo seger. Terus sehingga jadi banyak, sehingga jadi luber, lama-kelamaan mulai itu 3 jam kita cek, 3 jam berikutnya kita cek lagi. Kalau sudah hilang baunya, maka itu jadi kembali suci. Bimain zida alaihi. Jadi cara pertama, biarkan air berubah sendiri.
Dua, kita tambah air tersebut sehingga dengan volume yang banyak itu akan menghilangkan baunya. Karena begini teorinya, itu bangkai tikus bisa berpengaruh bau, padahal tikusnya cuma segede itu. Bisa berpengaruh karena volume air di sumur cuma segitu. Tapi kalau ditambahin menjadi 5 gitu, kan mungkin bangkai berita tidak berpengaruh. Kita bikin aja 6 gitu, 7 gitu, kan bau juga karena tuh, kan terus banyak. Mungkin nantinya juga jadi hilang. Tuh, karena airnya begitu, tinggal nyambung antara bau dan sifat dasar air. Kalau sifat dasar air itu tadi tawar, tidak ada aroma, tidak ada rasa, ya, warnanya jernih. Sekarang ada sesuatu yang baru, maka di situ adu-aduin pengaruh, ya, adu-aduin pengaruh. Tuh. Kalau pengaruh berit, misalkan tikus yang beratnya 1 kilogram di air, maka ini air akan kalah jika air volumenya misalkan 200 liter. Tapi kalau volume airnya misalkan ada 2000 liter, dia tidak akan berpengaruh. Maka kita begitu, kita perangin aja. Lu tikus ngebauin air, wah ajak lagi pakai air yang banyak. Itu, adu-adu banyak-banyakin pasukan dah. Tuh, gaya-gaya tata, gaya-gaya ormas. Itu yang kedua. Yang ketiga, aun pisoan wa kanal baki kadiron. Cara yang ketiga, pompa ke air. Tapi dengan catatan harus tersisa 2 bulan. Gitu. Caranya gimana? Gampang caranya. Kita kan sekarang mah enak, udah zaman paralon, pipa. Ya, kita celupin aja tuh si paralon tersebut sampai tembus ke dasar sumur. Terus baru angkat. Nah ini air ada di meter keberapa? Paralon biasanya 6 meternya 4. Hah? Berapa meter ya? 4. Bukan sembako aja tahu. Bisa cerita ke air. Udah di sembako kita makan. Paralon 4 meter, kita celupin ke bawah. Ternyata misalkan itu air kedalamannya 3 meter. Maka kita ukur lagi diameter sumur. Itu diameter sumur berapa meter. Nah dari situ bisa kita ketahui ini air, ini sumur, volumenya berapa pula. Itu kan udah dibahas di bawah bahwa kalau untuk sumur itu air volume 2 pula itu bila mana tingginya 150 cm, ya berarti 1,5 meter. Sedangkan diameternya adalah 50 cm. Tuh. Kalau 50 cm diameternya dikali kedalaman 150 cm, maka itu air 2 pula. Nah ini airnya 3 meter kedalaman, itu berarti 4 pula. Terus diameternya, ternyata diameternya ini 2 meter, itu berarti ini mah bisa mencapai 10 pula. Itu sehingga bisa diketahui untuk air di sumur tersebut mencapai 2 pula cukup dengan 0,5 meter. Itu cukup dengan 0,5 meter karena diameternya ada 150 cm, kedalaman cukup 50 cm. Itu maka kita tinggal mudah menghitungnya. Kita kasih paralon terus ke bawah, kita kasih tanda, ya tanda yang seperti di pintu air tuh, ya 3 meter, ya 2,5 meter, ya 2 meter, ya 1,5 meter, ya 1 meter. Terus kasih tanda pakai warna yang mencolok, ya. Terus kita sedot air tersebut, nyalain sadiok, terus, ya. Terus kita perhatikan air tersebut pada saat mencapai 1,5 meter atau mencapai 0,5 meter kita stop. Habis itu kita cek air tersebut di mana masih bau kan apa tidak. Kalau ternyata itu masih bau, udah diemin lagi biar air tersebut menambah lagi, bertambah banyak. Besoknya kita pompa lagi
sampai tersisa 2 bulan lagi. Habis itu dicek lagi, oh ternyata sudah tidak bau lagi, maka air tersebut sudah bisa dipakai kembali. Gitu ya. Jadi itu ayat cara membersihkan cair yang banyak. 1, caranya dibiarkan, 2 ditambah, 3 dikurang, dengan target 1 air tersebut kembali normal. Oke, saya ulangi. 1 dibiarkan, 2 ditambah, 3 dikurangi, dengan target air tersebut harus kembali normal. Persis sama bini kita juga begitu. Kalau bini kita udah mulai muka najis, caranya gitu ya. 1 biarin aja nanti kayak sorangan. Yang kedua tambahin uang dapurnya. Itu nomor kartu miskin juga bisa kalian. Kalau gak ada duit siapa ayo. Terakhir ya. Kemarin di grup rame. Kurang saha yang nanya. Renan saya di marah tengil. Bagaimana hukumnya kalau kita sedang sakit, wudhu airnya cuma sebotol aqua atau segelas, tapi caranya di air tersebut kita tuangin ke sapu tangan, habis itu dilapin ke muka, boleh apa enggak? Gitu. Nah, maka jawabannya di sini. Syarat wudhu yang nomor kedua adalah bahwa anggota wudhu itu ada yang harus dibasuh, ada yang cukup diusap. Oke, yang harus dibasuh 1 muka, 2 tangan, 3 kaki. Kalau kepala cukup diusap. Maka syarat wudhu adalah harus membasuh anggota yang harus dibasuh. Adapun yang diusap ini boleh diusap atau dibasuh juga. Itu. Tapi kalau yang harus dibasuh ini harus dibasuh, tidak cukup cuma diusap. Ya, palayati ayyamusahul ma'a, maka tidak cukup kalau kita mengusapkan air kepada wajah, mengusapkan air kepada tangan. Baik air tersebut 1 ditempelkan ke tangan kita, tempelin ke air itu tak, atau air tersebut ke tisu, ya. Itu celak-celak ngacak kawan berdandan nggak cukup. Kenapa? Itu li'annahu la yusamma ghuslan, karena mengalapkan air ke dalam kepada muka, mengalapkan air kepada tangan itu tidak termasuk kategori membasuh. Itu. Sedangkan tangan, wajah, dan kaki itu harus digosok, harus dibasuh. Kok bisa mengatakan tangan harus dibasuh? Oh, kan jelas dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Faghsilu harus digosok. Kalau tidak gosok maka tidak sah. Iya, lamun jamul jawabnya disebutnya erat imahi atau maslahna maslah imahi. Kita mengetahui satu hukum melalui isyarat. Isyarat dari mana? Itu Allah kok memilih lafaz iksilu. Oh, jadi tanda bahwa harus digosok. Setiap yang masuk kategori gosok ini mencukupi. Namun tidak, jika tidak memasuki kategori gosok, maka ini tidak mencukupi. Itu makanya kalau memang kemarin punya air cuma 1 gelas atau sebotol aqua kecil, ya caranya jangan dilapin, tapi masukin ke botol hairspray. Ya, kan banyak sekarang tuh yang dagang botol hairspray. Kalau dulu mestinya di bekas, ya, bekas naon gitu. Sekarang banyak botol hairspray yang baru.
kita isi air ke situ, baru kita wudhu, kan enak tuh. Ayam mau lebih kecil aja ini, segede jempol kaki ada. Kalau untuk wudhu di pesawat enak tuh. Saya kalau umroh itu suka bawa botol, tapi nggak diisi air, karena pada saat pemeriksaan X-ray itu kalau ada air dilemparin sama itu menjaga. Ya. Makanya botolnya dikosongin aja. Sebelum naik pesawat kan ada tempat istirahat tuh, ya, ada tempat istirahat, ada toiletnya. Saya ngambil air di situ, dipenuhin kantongan, masuk ke kapal. Nanti kalau di kapal mesti kita wudhu, tinggal semprot. Baru di situ ada kiriah, ya, ada kiriah air, ada air mengalir, seret, sampai kerasa air menetes, baru kita usap. Ya. Itu wudhu dalam pesawat. Begitupun tangan, udah terasa air ada yang menetes, misalkan ada yang ya, dari butiran-butiran air tuh mengalir di sini, disebut menetes, berarti sudah ada aliran mengalir, baru kita usap biar rata semua. Itu caranya gosok. Nah, ini pun bisa kita berlakukan bagi orang yang sakit di rumah sakit, ya. Jangan orang di rumah sakit kalau mau wudhu kita gotong ke kamar mandi, karunya botol infusan, terus suruh kita wudhu, masya Allah. Atau malah orangnya suruh kita ambilin gayung, suruh, masya Allah karunya. Gimana caranya? Tuh beliin hairspray. Isiin air semprotin. Ayo Bapak silakan niat wudhu, ya. Tuh begitu ini di bawah diamparin anu kecil, ya. Sok gerak niat wudhu kita semprotin. Beliau yang niat wudhu, jangan kita. Harus hidup, ya. Kecuali kalau mandiin mayit, kita yang mandiin yang niat, ya. Ini makan masih hidup. Kecuali kalau pengen cepat-cepat. Tuh, semprotin, mangga Bapak jalan niat, ya kita semprot nawaitu doa, nawaitu doa fardalillahi ta'ala, baru kita usapin, no. Habis itu tangannya, kepalanya, kakinya, baru habis itu suruh sholat. Itu, ini adalah penunggu, sebaik-baiknya penunggu orang yang sakit di rumah sakit, ya, yang bisa membimbing orang sakit mudah untuk melakukan sholat. Jangan karena kekurangan ilmu ujungnya orang yang sakit malah disusah-susahin, ujungnya gering jadi itu sholat, terus menjadi alasan sholat gering aja, bukan juga gering, masya Allah. Orang yang masuk rumah sakit itu 70% masuk kayak kuburan loh. 70% orang masuk rumah sakit kayak digunakan kuburan. Artinya banyak orang yang masuk rumah sakit kali naik merawat. Jangan punya pikiran kita balik dari rumah sakit dalam kondisi sembuh. Itu tak. Karunya lalu tidur di rumah sakit kalau itu sholat gigi 2 kilo kalau baca geleng di korban salah. Tuh, terus paksakan lagi kita sholat. Kecuali para perokok. Sebab merokok dapat menyebabkan kematian. Ternyata itu bohong. Setelah disurvei ternyata di rumah sakit jelema anu marawat ieu kabeh rata-rata bukan perokok. Karena perokok mah mau teu gabung ke rumah sakit dijalanin. Makanya anu ngarokok asup surga, anu ngarokok asup surga. Mengbeng di dunia aya rokok ini kita biarkeun rokok. Puasa suha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.